Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jriha wa mursaha. Perjalanan pulang. Jadi buat teman-teman yang melakukan perjalanan malam, ya lebih hati-hati lagi. Kalau bisa nyalakan musik, lampu harus terang, lampu sen, semuanya harus terjaga, harus nyala, harus semuanya berfungsi dengan baik. Karena seperti di perjalanan ini gelap. Kalau tidak cukup penerangan, akan begitu sulit untuk melihat jalan yang bagus. Ayat-ayat yang sudah dibacakan ini yang berkata padahal mestinya kita yang membacakan dan juga tetap pandangan kita lalu kita usahakan kepada orang yang sakit, tapi sehingga tidak ingin melangkah. Ada tangan yang lebih berkah daripada tangan, ada tangan yang lebih mulia daripada tangan Sayyid Ahli Jannah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan ke telapak tangannya lalu diusapkan ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat di wajah Nabi seperti menginginkan sesuatu. Sebagai seorang istri yang menemani Nabi dalam suka dan duka, dalam senang dan tawa, maka Nabi mengerti bahasa. Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah paham bahwa Nabi menginginkan sesuatu. Nabi suka pada sesuatu. Sobat Hijrah, kali ini kita dalam perjalanan menuju ke kota ya seperti biasa melalui perjalanan sawah dan yang bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiun yang diinginkan oleh Sayyidatina Aisyah ke ujung siwak lalu diberikan tanpa senyum di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin lemah hari Senin, saat yang aman sangat menjadikan Nabi makin lemah. Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salah, as-salah, salat, wa ma malakat ayman, dan tidak apa saja. As-salah simbol tentang hubungan hamba dengan Allah. Jangan pernah putus salat, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan masjid. Pesan Nabi itu kita tidak ada baiknya sambil dalam perjalanan kita sambil zikir, sambil mengingat Allah, bersolawat kepada Rasulullah yang banyak. Biar mendapatkan rahmat dari Allah dan diselamatkan di perjalanan.
malakat ayman. Karena ketika kita berzikir ataupun mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, Karena kalian pasti menjaga ibu kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam perjalanan, Jaga istrimu. Karena kalian menjaga. ya insya Allah malaikat-malaikat yang baik juga mengiringi perjalanan kita, sehingga kita Jangan kalian tidak jangan kalian diganggu oleh makhluk-makhluk yang berniat jahat kepada kita. Insya Allah. Nabi mengajarkan membebaskan budak hamba sahaya. Akhirnya hari ini tidak ada lagi budak, tidak lagi hamba sahaya. Buat sahabat hijrah yang dalam perjalanan malam, sebaiknya mengikuti ataupun kalau kita pandangan kita tidak kelihatan, kita mengikuti marka jalan yang ada garis di tengah. Nah itu. Jadi marka jalan di tengah itu dijadikan patokan. Ada dulu nama muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu ya Rasulullah? Mayat yawmal qiyamati bi salatin, orang yang datang menghadap Allah dengan salat yang banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak. Jadi kalau meskipun tempatnya di dalam perjalanan ataupun di jalan kurang minim penerangan, tapi biasanya marka jalan kelihatan. Makanya di pas kita harus tetap di tengah-tengah ataupun pas garis ban mobil kita yang sebelah kanan harus pas di garis ataupun di bagian dalamnya lah, jangan sampai nyebrang ngelewat garis. Janda-janda tua suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara, anaknya tidak lagi ada. Jaga jangan sampai mereka kelaparan. Mereka orang-orang yang al-mustad'afun, orang-orang lemah berada di bawah kekuasaan kalian. Maka tolong bantu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum dia meninggal, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Biaihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh. Di antara mereka robah menjadi masjid. Mereka robah menjadi tempat ibadah. Sahabat hijrah, ada baiknya dalam perjalanan kita sambil mendengarkan tausiah ataupun mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ataupun mendengarkan cerita-cerita sejarah-sejarah Nabi. Karena biasa dalam perjalanan kita konsentrasi ke jalan, tapi ya bisa kalau telinga misalkan sambil mendengarkan sejarah-sejarah Nabi ataupun mendengarkan lantunan Al-Quran, biasanya kita lebih tenang lagi bawaannya. Yang pedangnya, baju besinya, dia wakafkan semua fisabilillah. Tidak ada yang melekat pada tubuhnya. Dia ingin mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih-bersihnya dan dosa-dosa yang penting. Dia tidak ingin ada orang membangun makam menjadi tempat ibadah, lalu kemudian orang beribadah di sana, sholat di atasnya. Ada pun ada makam di samping kanan masjid, ada dinding, ada jalan. Itu tidak termasuk menjadi makam. Yang dilarang adalah meratakan makam lalu dibangun masjid di atasnya. Laknat Allah, laknat Rasulullah kepada mereka yang ada. Ada lagi satu tips buat teman-teman ataupun sahabat hijrah, ketika membawa kendaraan, kalau udah mulai ngantuk, ada baiknya kalian untuk istirahat dulu, jangan dipaksakan. Ya istirahat di warung ataupun kalau dalam tol di rest area.
Tapi kalau misalkan kalian malas istirahat, bisa juga sambil makan makanan kecil, kacang ngemil ataupun permen. Jadi kita lebih terkonsentrasi lagi ke perjalanan. Karena kalau dibiarkan ngantuk, misalkan kita kelelahan terus ngantuk, ya mengakibatkan tabrakan, kecelakaan. Tapi insya Allah kalau kita sambil nyemil ataupun makan makanan yang ringan, yang kecil, insya Allah kita tidak rasa ngantuk itu akan hilang. Masya Allah, ini di perjalanan hari apa ini ya? Ini sekarang hari Kamis, padat, cukup padat di jalan. Padahal tadi sebelumnya di jalan kosong, lengang. Masya Allah, sahabat hijrah. Di sini saya lagi mendengarkan tausiah atau khutbahnya Ustadz Abdul Somad tentang detik-detik meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi mata konsentrasi ke jalan, tapi telinga konsentrasi ke tausiah ataupun ke ceramah Ustadz Abdul Somad. Nah ini yang yang membuat kita tidak akan ngantuk, saudara ataupun sahabat hijrah. Jadi kita lebih konsentrasi lagi. Ya seperti biasa, untuk menjaga keselamatan ataupun agar kita selamat dalam perjalanan, saya ulangi lagi, yang pertama yaitu berdoalah. Bismillah untuk sahabat hijrah. Bismillahi majreha wa mursaha, itu jangan lupa istighfar dulu, baca kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah subhanallah, dan jangan lupa diiringi oleh salawat ke Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk ibadah. Meskipun kita dalam perjalanan mencari nafkah, kalau diniatkan ibadah, perjalanan itu akan menjadi atau akan mendapatkan pahala. Karena kita diniatkan untuk mencari rezeki, misalkan mencari ilmu, mencari rezeki. Kalau niat kita udah baik, insya Allah, apalagi di perjalanan kita dibarengi dengan kalimat-kalimat zikir, sholawat, insya Allah para malaikat pun akan mengiringi kita di perjalanan, sehingga dalam perjalanan kita akan selamat sampai tujuan. Apalagi perjalanan malam ini, kalau buat sahabat hijrah yang matanya kurang awas atau kurang dapat melihat jalan, ya minimal harus dibatasi kecepatannya. Yang pertama dibatasi kecepatannya,
Yang pertama dibatasi kecepatannya, yang kedua harus benar-benar penerangan jalannya ini lebih. Artinya lampunya apa-apa mobil kita itu ada lampu fognya, jadi jalan lebih terlihat lagi. Karena kalau lampunya tidak terlalu terang, mobil kita atau kendaraan kita tidak terlalu terang, itu sangat membahayakan. Kalau apalagi mata kita kurang, minus. Sahabat yang terakhir meninggal di Basrah tahun 93 tahun 94. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup tinggal di sana. Sebagian sahabat menetap karena kekuatan iman, kekuatan cinta. Tapi sebagian sahabat mereka harus menghindar jauh karena kerinduan yang begitu mendalam. Sampai akhirnya Bilal tetap menetap di sana. Sampai akhirnya Umar merasa perlulah Bilal kembali sekali-sekali. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku tidak sanggup, kata Bilal. Bagaimana aku akan memandangkan azan di sana? Yang biasanya kalau aku memandangkan azan, setelah itu aku iqamah. Setelah iqamah ada yang keluar dari kamar itu, nanti kalau aku ikut. Tidak sanggup aku. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Bilal tidak sanggup. Ini yang meminta ada. Perjalanan kita saat ini, sahabat hijrah, kurang lebih 30 menit ya. Jadi dari tempat tadi kita berangkat sampai ke tempat tujuan kurang lebih 30 menit. Kami tahu bahwa engkau amat sangat kagum besar cintamu, tapi datanglah Bilal tak sanggup. Yang akan dia temui ini bukan orang biasa, tapi cucu yang ada darahnya dalam darah mereka. Kata Bilal, hari itu Bilal datang ke kota Alhamdulillah sahabat hijrah, perjalanan kita kali ini cukup lancar. Meskipun tadi agak padat, tapi selanjutnya ataupun jalan-jalan berikutnya cukup lancar. Saat ini sudah menunjukkan pukul 8.51, jam 8 ataupun jam 20:51. Alhamdulillah cuaca cukup bagus. Cuma perjalanan ini jalannya sangat jelek ya sahabat hijrah. Mohon maaf kalau suaranya gerabak-gerubuk. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di sini Ustaz Abdul Somad sedang menceritakan bahwa saat Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Masya Allah, Subhanallah. Jadi saat menceritakan ke sahabat-sahabatnya, Rasulullah merindukan saudaraku. Sahabatnya bingung, para sahabat bingung, siapa? Ini kan kami teman, saudara, teman. Tapi kata bukan Anda. Tapi kata Rasulullah, saudaraku yang melihat, yang beriman kepadaku, tapi dia tidak melihat. Masya Allah. Begitu mulianya Rasul.
begitu merindukannya Rasulullah kepada umatnya. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita para sahabat yang lain. Doa agama ini apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan FDA. Tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan, kalian semua akan mati di hadapan Allah. Satu-satunya syafaat hanyalah syafaat Rasulullah SAW. Suku ini, bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, hadirin hadirat sekalian, kita semua insya Allah dapat syafaat. Cinta kita punya Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa. Mereka mendengar kau bicara, kata yang keluar dari mulutmu itu hanyalah sabda Rasulullah SAW. Kau hanya meminjam kemuliaannya. 0,0% Sahabat hijrah, yang di depan kita ini ada mobil truk membawa gabah kayaknya. Susah kita mengejarnya. Kalau tidak terlalu kosong, kalian jangan langsung mengejar. kepada Allah, kata Nasrani. Kami cinta kepada Allah. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, Harus pastikan dulu kosong jalannya, baru kita bisa mengejar. Karena agak susah mengejar, sementara di depan banyak mobil. Di seberang jalan banyak mobil. Kerinduan kita kepada dia. Mereka dulu mencium wajah, mereka dulu mencium tapak tangannya. Apa kata Anas bin Malik, orang yang paling beruntung itu? Wanitun Nabi Asyara Sinin. Aku melayani dia 10 tahun lamanya. Sendalnya aku bawakan, air wuduknya aku siapkan. Aku berjalan di belakangnya. Aku cium tapak tangannya lebih halus dari sutra, lebih harum. Aku yang birril miskin, lebih harum dari seperempat kasih. Kami tidak seberuntung engkau Anas bin Malik, tapi kami ingin ikut bersamanya, dan kami ingin minum di telaga ini bersama Rasulullah SAW. Siapa yang minum di telaga ini la yadma'u fiha abadan, tidak akan haus untuk selamanya. Selamatkan anak-anak cucu kami ya Allah, dan sampai berhari akibat pada yang lain. Kerinduan kita kepadanya hanya dapat kita lakukan dengan satu, dengan dua, dengan tiga. Tolong agamanya, dan kita berbanyak selawat asal datang itu dalam hadis selawat Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kalau tadi jaraknya udah kosong banget, baru kita bisa ngejar. Tapi harus dipastikan dulu kosong, sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, jangan lupa sambil kita bersolawat, biar kita nggak melamun sambil membawa mobil sambil melamun, dan disitulah setan masuk, saudara sahabat. Tapi kalau kita bersolawat, berzikir, insya Allah makhluk-makhluk yang mengganggu kita tidak akan
sempat mengganggu karena kita konsentrasi dengan zikir-zikir kita ataupun bacaan-bacaan sholawat tadi. Dikatakan sebaik-baiknya orang kaya yang dia pergi ke depan-depan pintu-pintu rumah orang-orang miskin, dan seburuk-buruk orang miskin adalah orang miskin yang pergi ke depan pintu rumah orang-orang kaya. जोड़ पैदा किया, maka telah dibentuk persatuan. गरीब से कहा तुम मालदार की मदद अपनी जान से कर, और मालदार से कहा तू गरीब की मदद अपने माल से कर. Nah sahabat hijrah, inilah bayan dari Syekh Maulana Samim. Tahun berapa ya? Tahun 2019 atau 2021 kayaknya. Sahabat hijrah, jadi kalau saya itu lebih masuk lagi mendengarkan ceramah ataupun bayan ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, lebih konsentrasi lagi ketika dalam perjalanan, malah lebih masuk, lebih meresapi. Ya mungkin sahabat-sahabat hijrah juga ada yang seperti saya, jadi lebih konsentrasi, mata konsentrasi ke jalan, tapi telinga mendengarkan bayan, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Itu lebih tenang bawaannya. Ya mungkin sahabat hijrah juga bisa mencoba. من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله. मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों की कामयाबी और कामरानी, तमाम इंसानों की फलाह बहबूदी, तमाम इंसानों की इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के जोड़ में रखा है, आपस की मोहब्बत में रखा है, एक दूसरे के इकराम और एहतराम में रखा है। जितना आपस में जोड़ होगा उतना अल्लाह की मदद और नुसरत साथ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat hijrah, saat ini Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada di jalan lintas provinsi ya. Ini udah di 2 jalur. kepada manusia sejauh mana Ada 2 jalur. dalam hati Jalannya bagus. Insya Allah dalam hati kalau di kasih sayang tempat-tempat satu seperti sama ini, kalau perjalanan lancar,
paling kita sampai tujuan itu sekitar 5-10 menitan lagi, insya Allah.